Oke guys, pekerjaan kulkas ini memang sangat membagolkan nih. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya kasih contoh saja, misalkan penyakitnya di kapiler, di flushingnya sampai di evap. Ini dari mana rumusnya yang sehingga ini menjadi tambah lama pekerjaan, kemudian memperunyam diri sendiri. Kapiler mampet, Anda flushing di evap. Ini memperlambat, kemudian penyakit ini tidak pasti, makanya saya unggah seperti itu. Tetapi tidak itu, ini saya pernah menguji lagi, kalau misalkan dengan kabel ini, di taspen kompresor nyala semua. Oke, ini banyak yang bertanya. Ini sepele sekali, saya akan gambarin sebuah logika lagi, bahwa kenapa di taspen ini nyala semua, di kompresor, overload PTC, tetapi tidak hidup. Dalam berjalannya setrum api ini, api dulu ini saya masukin. Masuk ke PTC, kemudian keluar ke gulungan, tidak ada setrum yang sebelah, ini pasti di taspen nyala. Kalau yang pas apinya yang masuk ke kompresor, oke? Tetapi kalau yang masuk ke kompresor ini bukan apinya, ini tidak nyala semua. Kalau Anda menggunakan taspen, tentu ini tidak mungkin hidup, karena kalau diukur tester ini tidak keluar setrum 200 volt. Oke? Makanya saya unggah, dulu pernah saya uji dengan sebuah kabel, kemudian kompresor, kemudian rangkaian termostat. Saya akan uji untuk Anda dengan sebuah kulkas. Sebab apa? Kompresor ini overload dan PTC nyala semua, sedangkan tidak hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan unggah video ini untuk para pemula ini ataupun pengguna ini. Oke guys, saya akan uji untuk Anda ini ya. Saya akan matiin bahwa ada dua lubang. Oke. Listrik ini. Saya akan matiin lampunya dulu. Sebelah kanan atau kiri yang nyala. Ini berarti sebelah kiri ini, ya. Sebelah kiri yang nyala, sebelah kanan ini tidak ini. Oke. Sebelah kiri yang nyala. Oke, saya akan hidupin lagi. Ini sebelah kiri yang nyala. Oke guys. Kalau colokan ini posisi seperti ini, ya. Sebelah kiri yang nyala, posisi kiri yang nyala. Saya masukin, berarti masuknya api ini di kiri. Oke. Di kulkas ini ada setrum yang utama masuk dari colokan langsung ini satu. Misalkan kompresor kipas heater ini ya. Langsung dari colokan. Misalkan ini. Sebelah kiri ini langsung ke termasuk yang langsung ini. Warna biru, kemudian dari colokan kompresor kipas heater. Ini dari colokan kabel sebelah warna biru. Otomatis kalau sebelah kiri ini sudah pasti masuk api. Oke, sudah pasti masuk api ini. Saya akan tes supaya paham ini. Ya. Saya akan colokin. Sudah, saya akan matiin. Oke, ini nyala, ini nyala. Dua-duanya PTC dan overload ini nyala ini. Anda bisa lihat.
dua-duanya nyala. Kalau ini di kiri apinya, oke, berarti setrum yang langsung dari colokan ini yang tetap ini langsung masuk ke kompresor. Satu ini. Karena dua pintu ini masuk ke kompresor, kemudian ke kipas dan ke heater. Ini setrum yang tetap dari colokan ini. Jadi langsung. Kalau posisi nancepinnya pas di kiri, kemudian jalurnya pas yang langsung masuk ke kompresor. Saya akan tes misalkan di kanan ini. Saya balik. Oke. Saya balik seperti ini. Apakah ini ada setrum? Oke. Tidak ada setrum ini. Ya. Tidak ada setrum kalau seperti ini. Ini logika sekali dan masuk akal ini. Oke. Saya colokin ini tidak ada setrum. Yang ada setrum posisi seperti ini. Dari gambaran tadi nih, setrum sebelah pas kebetulan di api listrik masuk ke kompresor satu langsung ini ke kipas satu dan ke heater satu. Ini tetap awal colokan seperti ini. Kalau dibalik memang tidak. Kenapa ini bisa terjadi keluar api pada saat pas colokan di kiri kemudian masuk ke gulungan? Satu setrum ini putusin. Kalau di dua pintu ini sudah pasti yang putus ini bisa termostat, bisa timer yang tidak ngirim ke kompresor. Jadi ada dua. Misalkan timer tidak mau pindah, tapi termostat benar. Kalau satu pintu sudah pasti ada kiriman satu yang putus. Saya akan tes untuk Anda ini. Oke guys, ini saya tadi putusin untuk uji coba. Saya onin termostat, jadi ini jalur sebelah sudah ngirim ke kompresor. Sebelah tadi apinya masuk ke kompresor. Saya akan tes masukin setrum kiriman dari termostat ke timer kemudian ngirim ke kompresor, apakah ini nyala semua atau tidak ini. Oke. Saya akan colokin tetap ini posisi seperti ini nih ya. Ini hidup ini. Ini hidup. Satu nyala, satu tidak nyala ini. Oke. Satu nyala, satu tidak nyala. Karena apa? Dari termostat ini ada setrum sebelah masuk yang di gulungan. Oke. Jadi seperti itu. Saya akan offin misalkan. Oke, sudah saya offin. Sudah saya offin. Ini nyala. Oke. Ini nyala. Jadi satu putus kiriman setrum yang dari termostat. Tapi kalau pas kebetulan colokan posisi api pas yang masuk setrum utama di kompresor. Oke. Saya akan tes, misalkan memang putus saya masukin plusnya saja. Saya akan tes, misalkan warna, oke, warna biru ini, saya tes copot. Kalau apinya masuk, ini setrum di overload ini keluar. Saya akan pastikan seperti itu. Misalkan ini saya copot.
PTC saya copot bahwa gulungan ini akan masuk api kemudian keluar di overload misalkan. Apakah ini benar? Oke. Oke. Ini keluar semua. Jadi gulungan ini berjalan, api masuk ke PTC, kemudian masuk ke gulungan dan keluar dari gulungan, tentu ini overload. Ini yang namanya putus sebelah setrum. Sudah pasti kalau posisi seperti ini, pas apinya di sini sudah pasti ini nyala semua. Jadi ini bukan listrik ini. Yang putus bahasa saya ini min. Jadi putus ini setrum sebelah tidak masuk. Contohnya saya putus. Tadi saya putus di termostat oven. Ini hanya masuk apinya saja ke gulungan dan keluar. Jadi ini bukan rusak di kompresor, tetapi ini sudah pasti satu kabel kiriman ini putus. Bisa di termostat, juga bisa di timer yang tidak ngirim ke kompresor ini. Oke, sudah pasti ini jelas. Saya dulu mengunggah pernah tidak menggunakan seperti ini. Oke guys, seperti itu cara ngeceknya. Sederhana sekali, apalagi tukang kulkas dengan kabel jepit, jepitin ke PTC dan overload kompresor hidup, sudah pasti nih larinya ke termostat, kabel putus. Oke, kalau keluar dari overload. Jadi nguji satu kabel apinya saja, ini sudah pasti kebacain. Kenapa saya unggah lagi? Ini banyak yang bertanya ini. Baik pengguna ataupun para pemula, mudah-mudahan ini berguna sekali. Baru datang langsung Anda tahu ini tidak main-main. Konten seperti ini asli, real, tidak saya edit, kemudian sudah pasti masuk di logika Anda. Malam guys.